Komitmen pemerintah Indonesia dalam pengembangan PSSI dan Timnas Indonesia, tak main-main, anggaran PSSI di tahun 2025 mencapai 665 miliar. Erick Thohir, Indonesia resmi bidding menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, komitmen untuk generasi emas Timnas Indonesia. Inilah 8 stadion yang berpotensi menjadi tempat Piala Asia 2031 jika Timnas Indonesia berhasil ditunjuk oleh AFC. Erick Thohir senang pemerintah segera cairkan anggaran untuk keberlanjutan program Timnas Indonesia dan PSSI. Komitmen pemerintah Indonesia dalam pengembangan PSSI dan Timnas Indonesia, tak main-main, anggaran PSSI di tahun 2025 mencapai 665 miliar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan bahwa pendanaan yang dialokasikan untuk PSSI pada tahun 2025 mencapai 665 miliar rupiah. Anggaran ini dirancang untuk mendukung pengembangan berbagai program PSSI, termasuk upaya peningkatan prestasi tim nasional, Timnas Indonesia di berbagai level. Dari total dana tersebut, sebesar 438 miliar rupiah berasal dari kerjasama dengan sponsor, hak media, penjualan tiket, merchandise, dan berbagai sumber lainnya. Selain itu, PSSI juga mendapatkan dukungan signifikan dari pemerintah, yang telah berkomitmen memberikan pendanaan sebesar 227 miliar rupiah, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo, atas perhatian besar terhadap sepak bola Indonesia. Terima kasih juga kepada sponsor, media, dan semua pihak yang terus mendukung transformasi sepak bola di tanah air, ujar Erick dalam keterangan resminya, Rabu, 11/12. Menurut Erick, alokasi dana ini akan digunakan untuk berbagai program PSSI, dengan sekitar 350 miliar rupiah khusus diperuntukkan bagi kebutuhan Timnas Indonesia. Anggaran tersebut akan mencakup persiapan Timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas U20 dan U17 yang akan berlaga di Piala Asia 2025, serta Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia 2026. Selain itu, dana ini juga dialokasikan untuk program pelatihan jangka panjang bagi Timnas Wanita Indonesia, baik senior maupun junior. Namun, kebutuhan anggaran untuk Timnas futsal dan bola pantai belum termasuk dalam perencanaan ini. Erick menekankan bahwa meskipun dana ini tidak sebesar anggaran yang dimiliki negara-negara seperti Jepang atau Arab Saudi, PSSI berkomitmen untuk memanfaatkannya secara maksimal. Kami telah melihat hasil nyata, di mana hampir semua kelompok umur Timnas berhasil lolos ke Piala Asia. Semoga target meningkatkan peringkat FIFA putra ke-100 dan putri ke-50 dapat tercapai, tambah Erick. Ia menutup pernyataannya dengan kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan transformasi sepak bola Indonesia. Semangat kebersamaan ini diharapkan mampu membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Erick Thohir, Indonesia resmi bidding menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, komitmen untuk generasi emas Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Indonesia secara resmi mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Pernyataan ini disampaikan oleh Erick di Istana Negara pada Selasa, 10/12. Pengajuan bidding tersebut telah ditandatangani Erick bersama Sekjen PSSI dan disampaikan langsung ke Markas Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Terakhir kali kita menjadi tuan rumah ajang ini pada tahun 2007, namun saat itu bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya. Kali ini, kami bertekad menjadi single host untuk turnamen bergengsi ini, ungkap Erick. Erick Thohir optimistis bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan turnamen paling bergengsi di Asia tersebut. Keyakinan ini didukung oleh keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun sebelumnya, di mana fasilitas stadion serta kesiapan panitia pelaksana sudah memenuhi standar FIFA. Pengalaman sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fasilitas stadion yang berstandar FIFA, ditambah dengan kemampuan panitia pelaksana yang mumpuni.
Hal ini menjadi modal utama untuk menyelenggarakan Piala Asia 2031, tambah Erik. Mengulas kembali Piala Asia 2007, Indonesia pernah menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Indonesia bahkan dipercaya menjadi venue laga final antara Irak dan Arab Saudi. Namun, berbeda dari edisi tersebut, kali ini Indonesia ingin menjadi tuan rumah tunggal untuk menunjukkan kemampuan sebagai penyelenggara event besar secara mandiri. Langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk terus meningkatkan citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mencatatkan sejarah baru, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk menjadi tuan rumah turnamen global lainnya di masa depan. Dengan fasilitas modern, pengalaman yang telah teruji, dan komitmen penuh dari PSSI, Indonesia siap menjawab tantangan besar ini dan berharap mendapatkan kepercayaan dari AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Inilah 8 stadion yang berpotensi menjadi tempat Piala Asia 2031 jika timnas Indonesia berhasil ditunjuk oleh AFC. Sebanyak 8 stadion, termasuk Jakarta International Stadium, JIS, diprediksi akan menjadi venue utama jika Indonesia berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi pengajuan bidding tersebut, yang secara resmi ditandatangani olehnya bersama Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dan disampaikan langsung ke markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, ujar Erick Thohir pada Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Pernyataan ini menegaskan ambisi Indonesia untuk menjadi penyelenggara tunggal, berbeda dari Piala Asia 2007 yang digelar bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Erick menekankan bahwa Indonesia kini memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menggelar turnamen sebesar Piala Asia secara mandiri. Kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 pada 2023 menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki pengalaman, kesiapan panitia pelaksana, panpel, serta fasilitas stadion yang telah memenuhi standar FIFA. Pengalaman menggelar Piala Dunia U17 tahun lalu menunjukkan bahwa kita mampu. Dari segi fasilitas stadion berstandar FIFA hingga kesiapan panpel, semua sudah terpenuhi, lanjut Erick. Merujuk pada Piala Asia 2023 di Qatar yang menggunakan 8 stadion di 4 kota, serta Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang direncanakan melibatkan 10 stadion. Kemungkinan besar Piala Asia 2031 di Indonesia juga akan melibatkan jumlah stadion yang serupa. Selain itu, akomodasi dan fasilitas pendukung akan menjadi perhatian untuk memastikan setiap stadion memenuhi standar internasional. Berikut prediksi 8 stadion yang dapat menjadi pilihan PSSI. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jakarta International Stadium, Jakarta. Stadion Bandung Lautan Api, Bandung. Stadion Pakansari, Bogor. Stadion Manahan, Solo. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Stadion Jakabaring, Palembang. Dengan kombinasi pengalaman dan infrastruktur, Indonesia optimistis dapat menyelenggarakan Piala Asia 2031 secara sukses dan meningkatkan posisi di kancah sepak bola internasional. Erick Thohir senang pemerintah segera cairkan anggaran untuk keberlanjutan program Timnas Indonesia dan PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kabar menggembirakan terkait pencairan anggaran pemerintah untuk mendukung program sepak bola Indonesia. Dalam rapat kerja kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Selasa, 10/12, Erick menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus menyatakan dukungan pendanaan tersebut akan mulai dicairkan secara bertahap pada Januari tahun 2025. Presiden Prabowo menyampaikan langsung kepada saya bahwa anggaran pemerintah untuk PSSI siap dicairkan mulai awal tahun depan. Menteri Pemuda dan Olahraga juga memastikan dana tersebut sudah tersedia. Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan, terutama melihat prestasi yang telah dicapai Timnas, baik senior, kelompok umur, maupun Timnas Putri, yang mendapat respons positif dari Presiden, ujar Erick.
Pemerintah telah meningkatkan alokasi dana untuk PSSI dari 150 miliar rupiah per tahun menjadi 227 miliar rupiah. Meski demikian, untuk menjalankan seluruh program PSSI, termasuk pengembangan timnas di semua kategori, Federasi membutuhkan anggaran antara Rp 500 sampai 600 miliar. Sebagai upaya pendanaan tambahan, PSSI juga telah menjalin kemitraan dengan 25 mitra dari sektor swasta. Dari kerjasama ini, dana sekitar 400 miliar rupiah telah berhasil dikumpulkan. Meski program PSSI tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah, tambahan anggaran ini sangat membantu dan menunjukkan apresiasi atas pencapaian sepak bola Indonesia, kata Erik. Pencairan anggaran akan dilakukan bertahap, dimulai dengan 25 miliar rupiah pada awal tahun. Dana ini akan digunakan untuk menjalankan program-program baru PSSI, termasuk pemusatan latihan, TC, jangka panjang untuk timnas putri agar siap menghadapi event seperti AFF yang melibatkan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam. Selain itu, persiapan timnas U17 dan U20 yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan juga menjadi prioritas. Dengan pencairan anggaran pemerintah dan dukungan sektor swasta, kami optimis dapat melanjutkan program pengembangan sepak bola Indonesia mulai Januari tahun 2025, tutup Erik. Langkah ini diharapkan dapat membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di kancah internasional.